Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Weton, tanggal lahir spesial yang menjadi incaran para lelembut untuk menduduki raga anak manusia. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Wis dipesteni, saben opo wae nang alam dunyo bakal ketemu marang kodrate. Ora ono kang bisa sulaya, ora ono kang bisa lunga saka pepestene Gusti Pangeran. 18 Februari 2019. Hujan masih saja menyelimuti sore yang kian membekukan desa Semule. Desa yang lekat dengan kemistisannya. Desa yang perdukunannya masih merajalela dengan keyakinan terhadap sesuatu yang begitu mustahil untuk dicerna. Desa yang membuatku takut saat mengetahui tentang siapa jati diri ini sebenarnya. Perkenalkan, namaku Anggun Widya Astuti, perempuan kota yang mencoba mencari jati diriku, mencari kehidupan baru yang jauh dari semua kehidupan yang aku rasakan selama di tempat asalku, di kota metropolitan. Senin 12 Agustus 2018. Waktu yang sangat aku nantikan. Setelah melalui perjalanan yang begitu melelahkan, akhirnya aku mendapat pekerjaan dan mulai bekerja di salah satu kafe ternama. Aku adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Aku berniat setelah lulus dari bangku SMA, aku mencari pekerjaan. Orang tuaku bukanlah orang yang tidak mampu menyekolahkan putra-putrinya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan bisa dibilang kedua orang tuaku ini semua lulusan sarjana. Dan itu semua beliau dapat setelah menikah dan dengan hasil kerja mereka, bukan dari nenek ataupun kakek. Aku tidak meneruskan belajarku di sebuah universitas karena aku malas untuk berpikir tentang pendidikan. Jangan beranggapan aku bodoh. Aku selama berpredikat sebagai pelajar selalu saja masuk dalam 3 besar. Hanya saja kepintaran yang aku miliki membuatku sombong dan berlagak menyebalkan. Hingga kedatangan siswa baru di SMA aku yang membuat aku jadi berubah. Setyaningrum, atau sering aku panggil dia Arum. Siswi yang berhasil mengubah pandanganku tentang dunia yang sedang kujejaki. Dia begitu membuatku penasaran dengan apa yang ia miliki. Siswi baru yang begitu aneh menurutku. Dia berasal dari desa yang terbilang aneh juga menurutku. Arum yang berperawakan biasa saja itu membuatku ingin berteman dengannya. Dan benar saja. Di dalam kurun waktu kurang dari setengah tahun sebelum kelulusan sekolah, aku menjadi sahabat Arum. Kedua orang tuaku pun melihat perubahan yang aku miliki. Walau sifat keras kepalaku tidak bisa diubah, tapi mereka melihat aku lebih bisa menghargai tentang apa yang aku miliki sekarang. Dan yang terpenting mereka bilang, aku mulai peduli dengan saudara-saudaraku ini. Anggun, bangun nak. Kamu mulai kerja kan sekarang? Suara ibu dari balik pintu mengagetkanku. Astaga, teriakku setelah melihat jam di dinding. Ibu kenapa gak bangunin aku sih? Kerutuku setelah melihat ibu di ruang makan. Kamu yang dibangunin alot, ibu yang kena marah. Dasar, geram Kak Zaki. Kak Zaki adalah anak pertama, aku anak kedua. Dek Hanum anak ketiga, dan Sidan adik bontotku. Ih apaan, ikut-ikutan aja, nyebelin, kesalku. Kak Anggun kayak kebo aja, jam segini baru bangun, kata Sidan. Hah? Aku berhasil dibuat menganga oleh perkataannya. Udah, berantem mulu. Ayo Anggun, lekas mandi, makan, terus berangkat kerja.
Ucap ibu melerai kami. Meskipun merasa sangat kesal, aku pun mulai menjalankan aktivitasku dengan semangat yang baru. Aku bekerja di kafe bersama Arum, teman baru yang berhasil membuatku menjadi sekarang ini. Aku dan Arum bekerja sebagai pelayan kafe. Kami mulai bekerja dari jam 7 pagi hingga 5 sore. Hari yang begitu melelahkan untukku. Bekerja seharian melayani setiap pengunjung yang sekarang seperti sedang kerja Romusa di zaman tak berpenjajahan. Capek ya? Tanya Arum sambil membawakan minuman. Banget, saatku sembari menerima minuman. Pokoknya kita harus semangat, gak boleh manja kalau bekerja, oke? Kata Arum menyemangati. Semangat pala lu Peang, jawabku sedikit kesal. Kami pun saling bertatap, hingga pada akhirnya kami tertawa. Menertawakan nasib kami yang bekerja dengan bos yang agak sedikit cerewet. Arum terus saja menyemangatiku setiap harinya dalam bekerja. Hingga tak terasa waktu kami bekerja sebagai pelayan kafe sudah 6 bulan lamanya. Selama 6 bulan berbarengan dengan Arum, aku mulai tahu siapa Arum itu. Arum yang berasal dari sebuah desa yang terletak di kaki gunung, tepatnya di daerah Jawa, seringkali menceritakan tentang desanya itu. Desa yang sangat sejuk yang masih banyak pepohonan besar sebagai pemasok oksigen di pulau Jawa ini. Berbeda dengan kota tempat sekarang ia merantau. Pada awalnya Arum pergi ke kota besar ini karena Arum ingin mengubah nasib. Arum yang selalu menceritakan tentang keindahan desanya begitu membuatku bingung. Iya, Arum pernah berkata tidak betah tinggal di desanya sendiri. Pertanyaan yang sama sering aku lontarkan ke Arum. Tapi Arum tak pernah memberikan jawaban yang pasti. Malah terkadang semakin membingungkan dan berhasil membuat aku ingin mengunjungi desanya. Seperti biasa, aku dan Arum setelah sampai di kafe langsung mengganti pakaian kita. Mulanya kami membersihkan meja-meja yang kotor, lalu menyapu, setelah itu mengepel lantai. Sambil bercanda, aku dan Arum selalu membayangkan kalau kami yang punya kafe ini pasti menyenangkan. Terdengar dari tas Arum suara HP yang belum Arum senyapkan. Buru-buru Arum mengambil HP itu dan hendak mengangkat telepon seseorang. Siapa? Tanyaku. Bapak, jawabnya. Ya udah angkat, suruhku. Kalau bos tahu, ucapnya. Alah, udah angkat aja, aku yang jaga. Ucapku sembari tolah-toleh memastikan Bu Bos gak ada. 15 menit berlalu dan Arum baru saja mengakhiri percakapan dengan bapaknya. Gimana? Ada apa, Rum? Tanyaku penasaran. Ibu sakit, aku disuruh pulang sama bapak. Jawabnya risau. Ya udah, tinggal izin Bu Bos, lalu OTW pulang kampung, kataku enteng. Gimana ya? Jawabnya lesu. Aku temani kamu izin Bu Bos ya, kataku menyemangatinya. Bukan itu, aku malas pulang, ucapnya. Kenapa? Tanyaku bingung. Kamu gak tahu, Gun, jawabnya penuh teka-teki. Akhirnya setelah melalui percakapan yang panjang, Arum mau izin ke atasan kami untuk cuti dan aku menemaninya pulang kampung. Setelah mendapat izin dari Bu Bos selama seminggu, aku memberitahu orang tuaku kapan aku akan menemani Arum pulang. Sebelum izin dengan Bu Bos, aku meminta izin ayah untuk menemani Arum pulang kampung. Hanya saja aku belum memberitahu ayah berapa lama aku akan tinggal di desanya Arum. Mbak Anggun jadi pergi ya? Tanya adik bontotku saat aku berkemas. Loh, kenapa? Kok sedih gitu? Tanyaku balik. Mbak jangan pergi ya. Si Dan takut Mbak gak pulang lagi. Ucapnya membuatku mengernyitkan dahi. Mbak pasti pulang. Adik jangan khawatir, kataku menenangkan. Tak seperti biasanya adik bontotku seperti ini. Mungkin kegelisahan yang ia alami sama seperti kegusaran yang aku rasakan. Semalam setelah aku memberitahu seluruh penghuni rumah tentang hari besok, aku menemani Arum pulang ke desanya.
aku pun memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun saat tertidur aku bermimpi bertemu dengan sosok kakek tua di gapura sebuah desa. Aku tidak tahu berada di mana dalam mimpiku itu. Namun kakek itu meminta agar aku mengurungkan niatku masuk ke desanya, di mana saat akan memasuki desa itu, aku sedang bersama Arum. Entah mengapa saat aku mulai mempersiapkan diri untuk pergi menemani sahabatku pulang ke desanya, ada saja perkara yang membuatku bimbang untuk pergi dengannya. Mulanya, waktu aku meminta izin pada anggota keluarga, mereka tampak mendukungku saat bersama-sama. Tapi saat aku sedang bersama adik atau kakakku saja, mereka seperti menolakku untuk pergi ke desa itu. Seperti Kak Zaki dan juga Dek Sidan yang keberatan dengan kepergianku. Aku hanya bisa meminta doa dari mereka dan sebuah kepercayaan aku akan baik-baik saja selama berada di sana. Arum pun juga tak lupa meminta izin pada kedua orang tuaku, sekaligus berterima kasih telah mengizinkan putrinya menemani dirinya pulang ke desanya. 15 Februari 2019, pukul 9:15 menit, aku dan Arum mulai berangkat menuju desanya dengan menaiki sebuah bus jurusan kota tujuan. Kurang lebih perjalanan kami dari kota sampai pemberhentian 7 jam. Capek, Gun? Tanya Arum yang melihatku sering menggeliat. Lumayan, Rum. Masih jauh nggak? Sautku. Kurang 2 jaman lagi, mungkin, Gun. Kita sampai pemberhentian pertama, ucapnya. Ngantuk banget, Rum. Bubuk dulu ah, keluhku. Dasar anak kota. Celetuk Arum yang masih bisa ku dengar meski lirih. Beberapa waktu setelah itu, astagfirullahaladzim, ucapku refleks. Kenapa, Gun? Tanya Arum. Ku tatap matanya, lalu menggeleng perlahan. Tidak apa-apa, Rum, sautku. Aku masih merasakan ketakutan saat bayangan sosok kakek itu datang dalam mimpiku yang baru 1/4 jam bersama Arum. Aku tidak bisa berpikir jernih saat ini. Yang ku bisa hanya meyakinkan diriku akan baik-baik saja. 2 jam pun berlalu. Aku yang tadinya merasa sangat bosan dan mengantuk, malah merasakan kecemasan yang tiada arti. Bus yang membawa kami berhenti. Kami pun turun dan berganti kendaraan menuju desa tujuan. Setelah sampai di tempat pemberhentian, yakni sebuah kabupaten di kota kecil, kami melanjutkan perjalanan kami dengan menaiki mobil kecil yang orang sini menyebutnya Kopata. Duduk berdesak-desakan dengan orang yang menaiki mobil membuatku terkejut dan ingin tertawa. Sempit, Rum, bisikku. Hehe, di desa emang kayak gini, naik kendaraan pada rebutan, ucap pula Arum berbisik. Seketika aku makin dibuat bingung saat melihat Kopata yang kami tumpangi masuk seseorang membawa bebek dan ayam yang kemungkinan baru dibeli dari pasar. Pengen ketawa tapi nanti disangkanya tidak sopan. Orang-orang yang begitu ramah sesuai dengan nama panggilan kabupaten ini bersenyum. Kekhawatiranku tentang sesuatu yang aku rasakan sebelum pergi kini teralihkan dengan keramah tamahan penduduk lokal yang begitu baiknya. Alhamdulillah, leganya udah turun dari Kopata, kataku sambil tertawa sendiri. Dasar, ucap Arum. 1/4 jam kami menaiki angkutan umum ini. Kami lalu turun dari Kopata dan melanjutkan perjalanan dengan menaiki ojek pengkolan. Saat aku akan mengenakan helm, aku baru sadar ternyata pos ojek ini berada di depan gapura yang sama dengan gapura yang ada di mimpiku. Astagfirullah, lirikku. Kenapa? Tanya Arum. Enggak kok, sautku. Dari tadi istighfar mulu, gerutu Arum. Aku merasakan kekhawatiran yang mendadak datang. Aku ingin sekali bertanya kepada Arum, tetapi Arum sudah berangkat mendahuluiku. Ingin aku urungkan niatku, tapi aku sudah terlanjur sampai di sini. Mbak, jadi tidak ini ngojeknya? Tanya Mas Ojek membuyarkan lamunanku. Enggak sebentar, jawabku terperanjat. Aku lalu cepat-cepat membenarkan helmku,
lalu membonceng mas-mas ini. Sekitar seperempat jam akhirnya aku sampai juga di dusun yang dituju. Aku melihat Arum sudah berada di depan sebuah gapura. Aku sedikit bingung karena gapura yang aku lihat di sini sama persis dengan gapura yang aku lihat di depan pos ojek tadi. "Rum, ini gapura desa ya?" tanyaku memastikan. "Iya, ini gapura dusunku. Memangnya kenapa, Gun?" tanya dia balik. "Oh, sama ya bentuk dan tulisannya dengan gapura yang ada di depan pos ojek tadi," ucapku. "Hah? Gapura yang mana?" dia kembali bertanya. "Itu yang ada di depan pos ojek tadi. Gapuranya sama persis dengan gapura ini," jawabku sambil menunjuk gapura yang ada di depanku. "Gun, kamu masih ngantuk ya? Gapura ini cuma ada satu. Di pos ojek tadi nggak ada gapuranya, Anggun sayang," ucap Arum menegaskan. Pada akhirnya aku mengiyakan saja apa yang Arum katakan. Aku tidak mungkin salah dengan penglihatanku. Aku tadi melihat langsung gapura yang kulihat di pos ojek dengan gapura yang berada di dusunnya Arum. Sangat persis bentuk dan tulisannya. Arum lalu mengajakku memasuki desanya dan kami pun melangkahkan kaki melewati gapura yang menjadi simbol perbatasan desanya Arum. Semilir angin dapat kurasa dengan begitu sahdu, ditemani wewangian bunga kopi yang sedang mekar, mewakili suasana hati yang entah bagaimana aku merasakannya. Pepohonan yang masih tumbuh dengan lebatnya menambah kesejukan, menjadikan seseorang betah untuk berlama-lama di desa ini. Setelah beberapa meter melewati gapura, ingin sekali aku menoleh ke belakang. Aku tak tahu dengan perasaan yang berkecamuk di hati dan pikiran. Namun saat kepala ini menoleh, kulihat seorang kakek tua menatapku dari balik gapura itu. Astagfirullahaladzim. Kakek itu memandangku dengan tatapan sayu, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Anggun?" panggil Arum mengagetkanku. Iya Rum," sautku. "Kamu kenapa?" Arum bertanya. "Itu tadi..." Ucapku terhenti saat melihat kakek tua itu sudah tidak terlihat. "Ada apa, Gun?" tanya Arum kembali. "Ada kakek-kakek tadi," lirikku. Udahlah, gak ada orang dari tadi, Gun. Kamu kecapean pasti. Ayo, lekas jalan lagi," ucap Arum. Aku dan Arum lalu melanjutkan perjalanan kami menuju rumahnya. Jalan di desa ini tampak lenggang dengan banyaknya pepohonan tinggi menjulang. Batinku tersenyum geli melihat jalan yang sedari tadi kami lalui masih gula kacang alias tanah berbatu, tak seperti yang kubayangkan beraspal. Kulihat rumah-rumah penduduk di sini juga masih kuno bangunannya. Di setiap teras rumah ada balai-balai yang mungkin mereka gunakan jika ada tamu atau sekedar duduk menikmati semilir angin yang bercampur dengan aroma keasrian desa ini. Dari awal perjalanan menuju rumah Arum, aku sudah disuguhkan pemandangan yang agak sedikit menakutkan. Iya, setelah melewati gapura aku sudah diperlihatkan sosok kakek tua, kemudian pemakaman di dalam desa yang berada tepat di sepanjang jalan yang kami lalui. Cukup membuatku kaget, makam-makam ini berada di seberang jalan dan terdapat berbagai macam sesajen. Aku ingin sekali bertanya pada Arum, tapi aku takut Arum akan tersinggung. 10 menit kami berjalan dan baru melalui rumah warga di sini yang paling pojok. Aku sedikit mengeluh karena saat memasuki gapura desa, rumah sudah terlihat dari kejauhan. Namun nyatanya tidak sesuai yang aku bayangkan. Desa Arum ini terletak di lereng gunung, jadi yang dikira rumah begitu dekat, ternyata jauh karena jalan yang menanjak saat terlihat dari bawah. "Hei, diam aja, Gun. Capek ya? Sini, aku gendong," goda Arum. Kesalku sambil mengerucutkan bibir. Rumah pertama yang kami lewati tampak senggang. Mungkin penghuninya sedang pergi meladang. Jarak rumah satu dengan lainnya berkisar antara 10 meteran, dengan dipenuhi pepohonan yang tampak menakutkan bila malam telah tiba. Menuju rumah berikutnya, tampak beberapa warga sedang duduk di balik-balik. Sekitar 6 orang bapak-bapak seperti baru pulang dari ladang, terlihat dari mereka yang mengenakan kaos seperti baru dari ladang.
"Permisi Pak," sapa Arum. Aku pun melakukan hal yang sama seperti yang Arum lakukan. "Enggih, monggo," jawab bapak-bapak itu. Orang-orang di sini tampak ramah. Aku menyukainya meski desa ini agak menakutkan. Kami berjalan kembali dan melewati rumah warga yang lainnya. Namun saat kami melewati rumah-rumah orang yang memakai pakaian agak berbeda dari yang lainnya, aku sedikit takut karena mereka menatapku dengan tatapan yang tajam. Aku hanya mengelum senyum saat orang-orang itu masih menatapku, walau jarak kami sudah jauh. Aku mulai merasakan ada hal ganjil di desa Arum ini. Rata-rata di depan rumah, mereka memasang sesajen dan bau kemenyan menyengat dari dalam rumah, meskipun aku tidak masuk rumah itu. Tidak semua memasang sesajen, tapi semakin memasuki desa ini, semakin aku merasakan ketakutan. Aku mulai agak tertekan, seperti ada yang mengancamku tanpa terlihat. Apa sebenarnya yang membuat Arum malas untuk pulang ke desanya? Apa hal ganjil yang sebenarnya Arum sembunyikan dariku? Batinku berkecamuk. Sepanjang perjalanan menuju rumah Arum, sungguh perasaan terselimuti tak mengenakan. Pikiran negatif terus saja mengantuiku. Meski rasa itu selalu kubuang, aku mulai kecapean menuju rumah Arum yang tak kunjung sampai. "Rum, rumah kamu di mana sih? Kok gak nyampe-nyampe?" tanyaku saat dalam perjalanan. "Rumahku di pojok desa, dekat pohon tuh," jawab Arum sambil nyengir. "Hah?" Mataku membelalak. "Kenapa, Gun?" tanya Arum penasaran. Jauh banget. Rehat dulu ah," keluhku. Mana kota main ke desa lebih amat ya," ucap Arum meremehkan. "Ih Arum, aku tuh gak lebay ya. Aku cuma anu aja," protesku tak terima. "Ya udah sini duduk dulu," ucap Arum kemudian. Aku dan Arum akhirnya memutuskan untuk berhenti di salah satu rumah warga. Sungguh nikmat sekali kaki ini bisa selonjoran sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Meski di desa Arum ini cuacanya panas, tetapi aku tidak merasakan kegerahan. Aku agak tertegun saat sadar kalau aku dan Arum berhenti di rumah warga yang agak sedikit mengerikan keadaannya. Rumah kuno dengan keadaan seperti tak berpenghuni ini sedikit agak kotor. Jika aku melihat di depan rumah warga yang lainnya, ada sesajen dalam satu tempat. Rumah ini sesajennya agak berbeda dengan yang lain. Aku ingin bertanya pada Arum, tapi lagi-lagi aku takut menyinggung perasaannya. Lebih tepatnya takut jika dikira sok pengen tahu. Aku heran, sesajen di rumah ini seperti sudah lama, alias belum diganti hari ini. Terlihat dari buah-buahan yang mulai membusuk, juga rumah yang kotor penuh dengan daun-daun kering yang berjatuhan. Setelah lumayan lama kami rehat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan kami. Akhirnya aku sampai juga di rumah Arum, rumah yang bagus menurutku, meski agak menakutkan, sama seperti rumah tetangganya. "Assalamualaikum, Bapak, Ibu, Arum pulang." Salam Arum memasuki rumah. Aku pun mengikuti Arum dari belakang, memasuki rumah Arum setelah melepaskan sepatuku. "Waalaikumsalam. Ya Allah, anak Bu udah pulang," sambut seorang ibu-ibu yang aku rasa itu ibunya Arum. "Ibu, Arum kangen," jawab Arum sambil berpelukan. Setelah Arum dan ibunya melepas kerinduan, Arum lalu memperkenalkan aku pada ibunya. "Anggun," aku memperkenalkan diriku pada ibunya Arum. "Anggun temannya Arum ya? Mari silakan duduk," ucap ibunya Arum. Setelah bersalaman dengan ibunya Arum, aku pun duduk di kursi tamu yang sudah tertata rapi. Arum pun lalu memperkenalkan diriku dengan anggota keluarganya lainnya. Aku merasa sangat bahagia mengenal keluarga ini. Begitu ramah menyambutku dengan uluran tangan terbuka. Kakek dan nenek Arum terlihat masih segar di usia yang sudah senja. Sedangkan ibunya Arum atau Bu Sarni, beliau terlihat seperti bukan seusianya. Bahkan kalau disandingkan dengan Arum dan Bu Sarni, lebih cocok sebagai kakaknya. Setelah selesai perkenalan dengan anggota keluarganya, aku lalu diajak dan diperkenalkan Arum dengan bapaknya yang sedang terbaring dalam bilik kamar beliau, yang kemudian aku mengetahui namanya, Pak Sujoyo. Bapaknya Arum tengah dalam keadaan sakit, maka dari itu Arum disuruh untuk pulang ke desanya
karena bapaknya sakit. Saat bersalaman dengan Pak Sujoyo yang terbaring di ranjang kamarnya, Pak Sujoyo lama bersalaman denganku. Aku agak merasakan ada yang tidak wajar saat ini, tapi aku tidak berani untuk berpikir sampai arah yang tidak pasti. Setelah agak lama bersalaman, Pak Sujoyo lalu melepas tanganku. Aku merasa lega, namun Pak Sujoyo seolah ingin berkata padaku. Aku tidak sopan jika harus bertanya duluan pada beliau. Namun Pak Sujoyo membuatku penasaran dengan tatapan matanya. Astagfirullah ya Allah, lindungi aku. Sebenarnya ada apa ini? Mengapa hati dan pikiranku tidak menentu? Batinku berkecamuk. Tatapan mata Pak Sujoyo sama seperti tatapan kakek tua yang berada di balik gapura desa saat aku masuk. Aku mulai merasa ada hal ganjil yang mengikutiku. Semenjak aku memasuki desa ini, sungguh aku ingin bertanya, tapi pada siapa aku harus mengeluh tentang ketidaknyamananku berada di desa ini. Tiba-tiba indera penciumanku menangkap bau yang begitu membuat mual. Indera penciumanku menangkap bebaunan yang begitu menyengat. Mataku sedikit celingukan, namun tidak melihat sesuatu yang mencurigakan apapun di tempat ini. Hanya ketika aku melihat sekilas, ekor penglihatanku menangkap sekelebat bayangan di luar jendela kamar bapaknya Arum. Aku agak heran dengan Pak Sujoyo. Kemarin waktu beliau menelpon Arum, beliau mengatakan Bu Sarni tengah sakit, makanya Arum disuruh untuk pulang. Tapi setelah aku dan Arum sampai ke rumahnya, ternyata Pak Sujoyo yang sakit. Sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga Arum ini? Batinku berkecamuk begitu membingungkan. Gun, kamu kenapa? Kamu melihat apa? Tanya Arum, mengikuti celingukan melihat arah luar jendela. Itu, sautku. Nak Anggun, hayo mari makan dulu. Pasti Nak Anggun sangat lapar. Potong Bu Sarni, mempersilahkanku untuk makan siang. Hayo Gun, ajak Arum yang langsung menarik tanganku. Iya Bu, maaf, permisi, sautku sambil melangkah keluar dari kamar Pak Sujoyo. Pak Sujoyo masih menatapku dengan tatapan sendunya. Aku terus saja kepikiran meski senyum manis selalu terkembang di bibirku. Ayo dimakan Rum, Nak Anggun, Bu Sarni mempersilahkan. Enaknya bau aroma makanan ini, kata Arum sambil mengambil lauk yang ada. Arum yang sudah sangat kelaparan langsung menyendokkan nasi ke mulutnya. Dengan tangan yang satu memegang ayam goreng. Namun seketika lapar yang sedari tadi melandaku menguap entah kemana semenjak masuk ke kamar Pak Sujoyo. Rum, panggilku setelah Bu Sarni pergi. Iya, jawabnya singkat. Itu bapak kamu sakit dari kapan? Bukannya saat telepon kemarin, ibu kamu yang sakit kan? Tanyaku akhirnya. Iya, itu bapak sakit. Kemarin waktu ditelepon, ibu yang sakit. Tapi tadi malam sakitnya pindah ke bapak. Kenapa Gun? Tanya dia balik. Oh gitu, gak apa-apa kok, jawabku. Aku dan Arum lalu menyantap hidangan yang sungguh menggiurkan. Tetapi mulutku seakan tidak terlalu ingin memakannya. Aku rasa Bu Sarni memasak makanan ini dengan sepenuh hati. Terbukti dengan lauk yang seadanya, namun hampir habis termakan oleh Arum sendiri, yang kalau dimakan harusnya untuk porsi 3 orang bersamaku. Gun, kata Arum mengagetkan. Sautku saat mengunyah ayam goreng. Jangan dihabiskan, suruhnya. Lah, kenapa? Tanyaku meletakkan kembali sesuap nasi yang hendak ku makan. Pokoknya sisain makananmu di piring 1 suapan. Jawabnya agak tega. Tapi ini tinggal 1 suapan lagi Rum. Mubadir, lagi enak-enaknya ini, kataku kecewa. Manut aja, sini makananmu, suruhnya sambil mengambil piring punyaku. Dengan sangat berat hati akhirnya aku serahkan piringku dengan sisa nasi 1 suapan yang sepertinya memanggil-manggil diriku untuk melahapnya. Nanti aku kasih tahu kamu sesuatu. Sekarang kamu manut saja apa yang aku katakan, ucap Arum berbisik.
Kesalku singkat, padat, dan jelas. Aku dan Arum lalu membersihkan meja makan yang penuh dengan piring kotor bekas kami makan. Namun saat aku ingin mengambil piring kecil, atau orang sini menyebutnya lepek berisi makanan, yang sama seperti yang kita makan, tapi dengan porsi yang sedikit, Arum mencegahku. Aku menatapnya bingung, karena tidak diizinkan untukku mengambilnya. Aku juga merasa aneh kenapa setiap lauk yang dihidangkan ditaruh juga di tempat lain berupa lepek. Untuk apa menyisakan makanan kalau makanan itu juga ada di sampingnya? Pikirku kalau mau menyisakan makanan harusnya diletakkan di lemari makanan atau kulkas. Tetapi nasi beserta lauk pauk itu ditaruh di sini juga, yang menurutku memakan banyak tempat. Juga bisa-bisa diambil orang yang tidak tahu karena lepek yang digunakan berdekatan dengan mangkok makanan yang lain. Capeknya. Ayo kita ke kamar aja. Udah sore juga, kita rehat bentar, ajak Arum padaku. Lah terus piring ini gimana? Tanyaku kemudian. Udah biar ibu saja nanti, jawab Arum. Aku manut saja dan mengikuti Arum dari belakang. Sesampainya aku di dalam kamar, Arum langsung menutup pintu dan menguncinya. Aku terheran dengan sikap Arum yang seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu. Kamar Arum ini terletak di lantai atas atau lantai 2. Aku bisa melihat pemandangan asri lereng gunung yang sangat indah ini. Namun belum juga aku merasa puas. Arum menutup jendela kamarnya dan menarikku duduk di ranjangnya. Ih Arum, kataku jengkel. Shh, jangan uring-uringan kayak gitu. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu, ucapnya. Kasih tahu apa? Tanyaku penasaran. Tapi kamu janji bakal manut ya sama aku, ucap Arum memberi persyaratan. Iya ya, jawabku. Di sini itu banyak banget sesuatu yang menurut kamu orang kota itu dianggap aneh dan membuatmu ingin bertanya, kata Arum. Maksudnya? Tanyaku bingung. Ya seperti tadi, kamu pasti heran kenapa ada lauk yang ditaruh dalam lepek. Yang lepek itu sesuai jumlahnya dengan makanan yang terhidang. Arum menjelaskan. Iya, kenapa? Tanyaku. Itu sajen, jawabnya. Hah? Sajen? Maksudnya? Mataku membulat sempurna. Arum lalu menjelaskan bahwa setiap keluarga yang memasak makanan, entah makanan apapun itu, kita diharuskan untuk menyisakan barang sedikit. Misal jika pagi hari kita memasak nasi, ayam goreng, dan sayur lodeh, maka kita harus mengambilnya 1 sendokan dan ditaruh di lepek. Itu semua dilakukan karena menurut kepercayaan yang sudah mendarah daging karena diwariskan. Makanan itu diberikan untuk roh pendahulu atau keluarga kita yang sudah meninggal. Itu adalah bentuk dari rasa hormat kita kepada leluhur kita, bahwa kita yakin kalau makanan yang dipisahkan itu akan dimakan oleh mereka yang sudah tidak ada. Kita baru diperbolehkan untuk membersihkan lepek-lepek itu sehari sesudahnya, meski tidak berkurang sedikit pun di lepek itu. Tapi masyarakat di sini percaya kalau yang sudah meninggal itu sudah mencicipi apa yang masyarakat hidangkan untuk mereka. Aku hanya mengangguk mendengar penuturan Arum. Sebenarnya aku ingin lebih mendengarkan penjelasan tentang norma-norma masyarakat di sini, tapi Bu Sarni memanggil kami dan kami akhirnya turun ke bawah. Gun, ucap Arum serius. Iya, sautku. Aku mohon kamu jaga bicara dan tata kramamu. Sebab... Brak! Aku dan Arum sama-sama memandangi jendela yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Gun, ngapain? Tanya Arum menghentikan langkahku. Maksud hati aku ingin menutup kembali jendela yang terbuka. Arum mencegahku dengan tergesa, membuatku mengernyitkan dahi. Tak terasa suara adzan maghrib berkumandang dari tempat yang lumayan jauh dari rumah ini. Ternyata waktu maghrib di sini agak sedikit terlambat adzannya. Kalau di kota mungkin sudah mau memasuki waktu isya, tapi di sini baru mau adzan maghrib saja. Bu Sarni ternyata memanggil kami untuk melaksanakan kewajiban petang, karena setelah itu kami atau lebih tepatnya aku akan diajak menemui Pak RT setempat untuk melapor. Sebagai tamu yang menginap di desa memang diwajibkan untuk melapor ke RT setempat. Apalagi di desa yang sepertinya memang ketat ini, semua norma-norma sangat diutamakan.
Nak Anggun, sapa Pak Sujoyo saat aku dan Bu Sarni hendak keluar rumah. Iya Pak, ada apa? Sautku. Loh, kok keluar kamar? Ada apa Pak? Tanya Bu Sarni. Bu, Nak Anggun, Bapak kok merasa gak enak? Kalian di rumah saja, biar Bapak yang melapor ke Pak RT. Nak Anggun tidak usah ikut, pinta Pak Sujoyo. Lah, kenapa toh Pak? Tanya Bu Sarni. Aku hanya bingung dengan Pak Sujoyo yang tiba-tiba menghentikan langkah kami untuk keluar rumah, bahkan terkesan melarangnya. Firasat Bapak gak enak, kalian di rumah saja, ucap Pak Sujoyo lagi. Akhirnya aku dan Bu Sarni menuruti apa yang diperintahkan Pak Sujoyo. Namun saat aku dan Arum hendak ke lantai 2, terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Suara pintu terketuk namun tidak ada suara seorang berkata dari luar. Aku dan seisi rumah ini diam di tempat, sedangkan Bu Sarni membuka pintu utama. Sesaat setelah menunggu pintu pun terbuka. Aku terbatuk mencium asap rokok yang dibuat tradisional dengan bahan cengkeh dan tembakau yang dilinting menggunakan sigaret. Ada yang menambahkan kemenyan yang digiling, dan ada juga yang tidak. Baunya sangat begitu menyesakkan indera penciumanku. Mbak Darwani ternyata. Mari Mbah, silakan masuk, ajak Bu Sarni ramah pada tamunya. Iya Sar, jawab orang itu angkuh. Aku dan Arum tidak jadi ke lantai 2 karena Bu Sarni meminta kami untuk membuat minuman kepada beberapa tamunya itu. Saat kulihat kembali tamu yang bernama Mbak Darwani itu, aku baru teringat tentang orang yang tadi sore menatapku penuh dengan selidik. Itu adalah Mbak Darwani, orang yang sama, yang masih menatapku saat ini dengan penuh selidik. Mbak Darwani datang bersama 3 orang lainnya dengan memakai pakaian yang sama. Hanya saja penampilan Mbak Darwani lebih berbeda karena memakai ikat kepala. Aku dan Arum lalu menghidangkan teh hangat bersama bakwan goreng. Meskipun aku agak risih dipandang seperti itu oleh orang yang tidak aku kenal, terlebih angkuh seperti mereka. Saat kami akan ke belakang, Bu Sarni menyuruh kami untuk duduk bersama tamunya. Kami pun mengiyakan permintaan Bu Sarni. Tak sopan juga bila meninggalkan tamu. Sujoyo, kamu kenapa tidak bilang ada tamu di rumahmu? Tanya Mbak Darwani dengan lagaknya yang sok. Saya baru saja akan melaporkan ke Pak RT malam ini. Tetapi Mbak Darwani datang bertamu, jadi nanti saja, jawab Pak Sujoyo sopan. Lapor RT? Harusnya kamu itu lapor ke Mbak Wongso. Dia tetua kita, Joyo, kata Mbak Darwani tersinggung. Enggak Mbah, saut Pak Sujoyo menunduk. Aku merasa ada yang aneh dengan tamunya Pak Sujoyo ini. Mereka tampak seperti orang yang berkuasa. Sungguh saat berbicara terlihat sangat angkuh sekali. Ingin sekali ikut nimbrung pembicaraan mereka, namun aku tidak bisa seenaknya di sini. Kamu siapa, Cahayu? Tanya Mbak Darwani padaku dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Anggun Mbah, jawabku sekenanya. Muak sekali melihat orang yang bernama Mbak Darwani itu menatapku dengan tatapan penuh nafsunya. Kamu berasal dari mana? Dia bertanya lagi. Dari kota Mbah, jawabku ngasal. Kamu berapa bersaudara? Anak keberapa kamu? Dia kembali bertanya, seperti sedang menginterogasi. Mbah, maaf, sepertinya Nak Anggun kelelahan. Dia belum istirahat setelah sampai di sini, potong Pak Sujoyo. Seketika senyum simpulku menghias. Namun setelah itu, Joyo, kamu tidak sopan. Saya lagi ngomong sama anak itu. Kamu jangan ikut campur, Joyo, kata Mbak Darwani setengah membentak. Maaf Mbah, saya tidak bermaksud yang tidak sopan. Tetapi Nak Anggun sangat lelah dia, ucap Pak Sujoyo sedikit meninggikan suaranya. Ayo kita pulang. Ingat ya Joyo, jangan macam-macam kamu sama saya, herdik Mbak Darwani. Pak Sujoyo diam. Lalu setelah kesadarannya kembali, tangannya memegang dada sambil mengucapkan istighfar. Aku tak habis pikir. Ada orang yang tiba-tiba bertamu tapi berbuat seenaknya sendiri. Sedangkan yang punya rumah seperti tidak dihargai. Mereka merasakan ketakutan dengan hadirnya orang-orang tersebut. Aku kaget. Kenapa ada orang yang seperti itu bertamu dengan angkuhnya,
lalu pulang sambil meninggalkan kesan tidak baik pada punya rumah. Setelah orang-orang itu tidak terlihat lagi, Pak Sujoyo lalu mengajak istrinya masuk ke kamarnya. Aku merasa tidak enak, karena kedatanganku menemani Arum pulang ternyata membuat penghuni rumah ini tidak nyaman. "Pak, kita suruh Anggun pulang aja ya, Pak." "Tidak bisa sekarang, Bu. Ini sudah malam. Tapi aku takut anak itu di..." Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.